yang ikut atau yang jadi ya pedagang-pedagang di sana tuh ada yang dia udah mulai jualan di Pasar Tajir Ramadan itu dari tahun 2007, Pak. Dan itu makanan khas Padang gitu. Makanannya bubur kamyam. Nah, itu fenomena berburu tajil menumbuhkan perekonomian. Nah, yang menarik adalah hampir di semua semua kedai yang saya datangin gitu, di semua tempat itu mereka sekarang udah canggih-canggih loh Pak. Para pedagang itu udah pakai QRIS, mulai dari ya QRIS lah semuanya udah pakai gitu. Nah, berarti di situ memang sudah ya dibilang 100% pedagang udah ngerti ya Pak tentang ya digital ya. Maksudnya transaksi digital gitu. Jadi cashless banget gitu. Jadi saya merasakan kemudahan sekali dalam bertransaksi. Itu gimana Pak menurut Bapak? Iya boleh Pak. Nah, yang tadi saya bilang ya, perekonomian global kita memang salah satu yang didukung oleh mereka demand makin keluar, mereka teruji dalam segala kondisi, termasuk memanfaatkan momentum pemasaran dan bertahan buat kita semua. Yang untung siapa ya? Pertama pedagang, yang kedua yang kedua ya pembeli, yang ketiga masyarakat sekitar, yang lokasi-lokasi disewa atau dimanfaatkan orang lain. Kan ada transaksi sewa menyewa. Lalu ada porter atau ada jasa yang melayani, mengantarkan dan lain-lain. Bisa jadi yang menyewakan lahan untuk parkir. Dan jangan salah, misalkan lembaga keuangan atau perbankan, Bank Mandiri misalnya, memanfaatkan momentum untuk membantu transaksi itu dengan kemudahan digital. Mungkin pembayaran dengan QRIS, dengan Livin, transaksi Bank Mandiri, atau mungkin lembaga keuangan lain misalnya. Jadi yang berkolaborasi yang awalnya dengan masyarakat berkembang tuh melibatkan keuangan, misalkan Bank Mandiri dan bank lain. Kemudian melibatkan nanti ada regulasi pemerintah, kemudian nanti setelah itu ada apa lagi? Ada kesepakatan gitu, nanti mungkin ada penitipan supaya orang tuanya bisa pantang belanja, bisa jadi ada regulasi pemerintah, bisa jadi ada sesuatu yang akan berkembang karena perkembangan suatu daerah umumnya diawali dengan transaksi seperti itu. Pak, kan sekarang lagi viral ya di TikTok berburu takjil Ramadan. Nah, yang fenomenal itu kan di daerah Ben Hill nih, Pak. Gitu. Kira-kira apa sih fenomena yang terjadi nih? Ramadan tuh kan identik dengan berburu takjil. Hampir di setiap daerah tuh ada, setiap wilayah ada. Cuma yang paling fenomenal itu di Ben Hill nih, gitu. Itu fenomenakah atau memang itu sebuah ya FOMO gitu, orang ikut gitu, wah seru nih gitu, viral TikTok gitu. Gimana Pak menurut Bapak? Ya, itu sebenarnya bagian dari keberkahan Ramadan ya. Kalau kita bilang semuanya itu keberkahan Ramadan. Tapi dari sisi lain mereka para UMKM ini jeli banget melihat peluang bahwa orang ketika Ramadan mereka perlu buka kalau bahasa kata harian hari kita perlu buka. Mereka tahu untuk mencari takjil mengudara. Padahal yang dicari kan sederhana, misalkan seperti ini ya, ini tahu makanan ini, ini kan sederhana sekali, ada di depan rumah mereka, bahkan mereka bisa buat. Kenapa mereka berburu? Ya intinya satu, mereka ingin berburu bergembira dia ingin menyambut Ramadan, kedua ngabuburit, yang ketiga ini berkarya, dan yang keempat yang penting mereka memanfaatkan momen itu tempat transaksi ekonomi. Akhirnya jadi kan banyak keluar. Jadi sama-sama menguntungkan. Di sana pasti ada pembeli, penjual, yang ada orang yang mungkin jadi pihak atau poster menjadi apapun lah. Jadi kalau kita memang luar biasa telah uji untuk melakukan komen keluar dan juga bagus banget dalam memajukan ekonomi masyarakat. Oke Pak, nah kalau dari sebentar ya menarik nih Pak. Tadi saya ingat saya sempat wawancara tadi salah satu ibu pedagang ya. Dia kebetulan makanan yang dijual khas masakan Padang, makanan Padang bubur kamyam itu.
saya tanya dia omsetnya per hari itu untuk pasar takjil itu sehari omsetnya bisa di angka 1 juta lah, kurang lebih. Luar biasa gitu maksudnya untuk perputaran perekonomian Ramadan gitu. Nah, bentuk support dari lembaga keuangan seperti apa sih Pak? Kalau misalkan dengan adanya contoh si ibu tadi gitu sebagai seorang pedagang gitu kan, ya gitu bentuk supportnya seperti apa? Support dari lembaga keuangan ya. Saya karena saya memang lebih membantu utang mandiri, maka saya berkata mandiri ya. Ketika transaksi memang benar-benar terjadi dan itu perlu disupport oleh lembaga keuangan, termasuk perbankan ya. Saat ini, misalkan kita ambil contoh takjil tadi ya, itu kan ramai sekali kan. Ketika keramaian terjadi, maka si pedagang perlu pembeli, pedagang perlu karyawan, pedagang perlu porter untuk melayani yang lebih jauh. Pedagang perlu kemudahan transaksi. Pedagang perlu tempat yang stable. Mungkin durasinya nggak